Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh Bapak Inyoman Saputra Wahyu Wijaya Skom MCS selaku pengampu dari mata kuliah basis data. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni. Baik, pada presentasi kali ini kelompok kami akan menjelaskan sistem informasi manajemen rumah sakit karya Dharma Husada. Sebelum ke materi, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Diri Krisna Anggaradana dengan NIM 2315101022 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Iqbal Samaputra dengan NIM 231510109. Perkenalkan, nama saya Indrayani Sinaga dengan NIM 231510101. Perkenalkan, nama saya Andika Erniani dengan NIM 2315101006. Baik, untuk menghemat waktu, kita langsung ke materi. Yang pertama itu deskripsi kasus akan dijelaskan oleh Miranda. Dipersilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Untuk deskripsi kasus. Karya Dharma Husada adalah sebuah rumah sakit yang terletak di pusat kota Singaraja. Nah, rumah sakit ini menyediakan berbagai layanan kesehatan mulai dari perawatan umum hingga spesialisasi tertentu seperti bedah dan kardiologi. Untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pelayanan kepada pasien, manajemen rumah sakit memutuskan untuk mengimplementasikan sistem informasi manajemen berbasis basis data. Di Rumah Sakit Karya Dharma Husada, setiap harinya selalu dipenuhi dengan pasien yang datang untuk menerima perawatan medis yang mereka butuhkan. Namun dengan tingginya volume pasien dan kompleksitas layanan yang disediakan, manajemen rumah sakit mulai menghadapi tantangan dalam mengelola informasi pasien, inventaris obat, dan jadwal dokter. Nah, suatu ketika kepala rumah sakit, yaitu Bapak Dr. Iputu Surya Sejana, menyadari bahwa diperlukannya sebuah sistem informasi manajemen yang canggih untuk membantu mengelola semua aspek operasional rumah sakit. Nah, ia memutuskan untuk membangun sebuah basis data yang komprehensif untuk menyimpan semua informasi-informasi penting tentang pasien, obat-obatan, jadwal dokter, kamar pasien, pendaftaran, dan staf rumah sakit. Pertama-tama, Bapak Dr. Iputu Surya Sejana membuat entitas pasien untuk menyimpan informasi pribadi pasien seperti nama, tanggal lahir, alamat, nomor kontak, dan riwayat medis. Setiap kali pasien mendaftar untuk perawatan, informasi mereka direkam dalam entitas pendaftaran pasien yang mencatat detail kunjungan, dokter yang bertanggung jawab, dan diagnosa awal. Selanjutnya, Bapak Dr. Iputu Surya Sujana membuat entitas dokter untuk mencatat informasi-informasi tentang semua dokter yang bekerja di Rumah Sakit Karya Dharma Husada, termasuk nama, spesialisasi, jadwal praktek, dan nomor kontak. Nah, dengan ini maka membantu dalam mengatur jadwal praktek dokter dan menentukan ketersediaan mereka untuk melayani pasien. Untuk mengelola inventaris obat dengan lebih efisien, Bapak Dr. Iputu Surya Sujana membuat entitas obat yang mencatat semua jenis-jenis obat yang tersedia di rumah sakit tersebut, termasuk informasi tentang stok obat, tanggal kadaluarsa, dan pemasok. Jadi setiap kali obat digunakan atau dipasok, informasi tersebut dicatat dalam entitas transaksi obat yang mencatat detail penggunaan atau pemasokan daripada obat tersebut. Nah, dengan implementasi sistem informasi manajemen yang baru, Karya Dharma Husada dapat lebih efektif dalam mengelola informasi pasien, mengatur jadwal dokter, dan memantau inventaris obat. Pasien juga mendapatkan pengalaman yang lebih baik dengan pelayanan yang lebih cepat dan tentu saja terkoordinasi. Dengan bantuan basis data yang kuat, rumah sakit ini siap untuk terus memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat Singaraja. Baik, begitu itu saja untuk dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pemateri 1 atas penyampaian materinya tentang deskripsi kasus. Selanjutnya itu tentang rekrutmen dan konstrak, dan PRD akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama dari eh, deskripsi kasus di atas, kami mendapatkan rekrutmen, yaitu yang pertama manajemen pasien, manajemen dokter, manajemen obat, manajemen staf, manajemen pendaftaran, dan manajemen kamar.
Untuk konstrak, kelompok kami mendapatkan yang pertama yaitu satu pasien dapat memiliki banyak pendaftaran, satu dokter dapat melakukan banyak pemeriksaan, satu obat dapat digunakan dalam banyak transaksi, satu staf dapat terlibat dalam banyak pendaftaran, satu pendaftaran dapat memiliki banyak obat yang terkait, dan satu kamar dapat digunakan untuk rawat inap banyak pasien. Adapun entitas yang kami temukan dari deskripsi kasus di atas yaitu yang pertama, entitas pasien yang memiliki atribut nama pasien, kode pasien sebagai kode pasien sebagai primary key, TTL atau tempat tanggal lahir, dan alamat. Selanjutnya yaitu entitas dokter yang memiliki 3 atribut yaitu nama dokter, kode dokter sebagai primary key, dan spesialisasi. Selanjutnya ada entitas obat yang memiliki atribut nama obat, kode obat sebagai primary key, dan stok obat. Selanjutnya ada entitas staf yang memiliki atribut nama staf, kode staf sebagai primary key, dan posisi staf. Ada pula entitas pendaftaran yang memiliki atribut nama pendaftaran, kode pendaftaran sebagai primary key, tanggal pendaftaran, dan kode pasien sebagai foreign key. Dan yang terakhir yaitu ada entitas kamar yang memiliki 3 atribut yaitu terdiri dari nomor kamar sebagai primary key, nama kamar, dan kelas kamar. Adapun relasi yang kami temukan dari deskripsi kasus di atas yaitu yang pertama, satu pasien dapat memiliki banyak pendaftaran. Satu dokter dapat memiliki banyak pemeriksaan. Satu obat dapat digunakan dalam banyak transaksi. Satu staf dapat terlibat dalam banyak pendaftaran. Dan satu pendaftaran dapat memiliki banyak obat yang terkait. Dan yang terakhir yaitu satu kamar dapat digunakan untuk rawat inap banyak pasien. Nah, dari yang kami temukan di atas, kami menemukan rancangan ERD sebagai berikut. Yang pertama yaitu obat yang memiliki atribut nama obat, kode obat, dan stok obat yang memiliki relasi mendapat ke pasien. Pasien mendapatkan obat MN, yang dimana pasien dapat memiliki banyak obat, dan obat dapat digunakan ke banyak pasien. Selanjutnya ada entitas pasien yang memiliki atribut nama pasien, kode pasien, penyakit, tipe pasien, alamat, dan tempat tanggal lahir. Yang dimana pasien memiliki relasi periksa ke dokter. Yang juga MN, yang dimana pasien dapat diperiksa oleh banyak dokter dan dokter dapat memeriksa banyak pasien. Nah, dokter sendiri memiliki atribut nama dokter, kode dokter, dan spesialisasi. Selanjutnya itu kamar. Kamar memiliki relasi rawat inap dengan pasien. 1M, yang dimana satu kamar hanya dapat ditempati oleh satu pasien, sedangkan sedangkan kamar dapat ditempati oleh banyak pasien. Adapun atribut dari kamar yaitu nomor kamar, nama kamar, dan kelas kamar. Selanjutnya ada pendaftaran. Pendaftaran memiliki relasi memiliki 1M, yang dimana satu pasien memiliki satu pendaftaran, sedangkan pendaftaran dapat dimiliki oleh banyak pasien. Yang dimana pendaftaran memiliki 4 atribut yaitu nama pendaftaran, kode pendaftaran, tanggal pendaftaran, dan kode pasien. Selanjutnya ada staf. Nah, staf ini memiliki relasi terlibat, yang dimana MN, yang dimana pendaftaran dapat dimiliki oleh banyak staf dan staf dapat mengatur banyak pendaftaran. Staf sendiri memiliki 3 atribut yaitu nama staf, kode staf, dan posisi staf. Baik, untuk materi ketiga yaitu transformasi ERD ke BRD akan dijelaskan oleh rekan saya. Anda dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan transformasi ERD ke BDR. Di mana terdapat ada 7 step. Step yang pertama itu mapping of regular entity types. Terdiri dari entitas pasien, dokter, obat, staf, pendaftaran, dan kamar. Di entitas pasien terdapat atribut tadi pasien, nama pasien, tanggal, dan alamat. Di entitas dokter terdapat atribut kode dokter, nama dokter, spesialisasi. Di entitas obat terdapat kode obat, nama obat, dan stok obat. Di entitas staf terdapat kode staf, nama staf, dan posisi staf. Di entitas pendaftaran terdapat kode pendaftaran, nama pendaftaran, dan tanggal pendaftaran. Dan di entitas kamar terdapat nomor kamar, nama kamar, kelas, dan kamar. Yang step kedua itu
Mapping of weak entity type. Tidak ada entitas lemah yang terlihat di IRD yang dibuat. Step ketiga, mapping of binary one-to-one relation type. Tidak ada hubungan one-to-one yang terlihat di ERD yang dibuat. Lanjut ke step keempat, itu mapping of binary one, terdiri dari pasien pendaftaran, di mana relasi pendaftaran pada tabel pendaftaran terdapat kunci pasien yang merujuk ke KD pasien yang ada di tabel pasien, sehingga tabel pasien terhubung dengan tabel obat. Kemudian ada relasi tabel obat, di mana kunci KD pasien merujuk ke KD pasien pada tabel pasien, sehingga terdapat hubungan pasien dengan tabel kamar. Kemudian relasi selanjutnya itu pada ke tabel kamar, di mana kunci KD pasien yang merujuk ke KD pasien pada tabel pasien. Dan selanjutnya itu step kelima, mapping of binary M. Terdapat tabel periksa di mana KD dokter merujuk pada tabel dokter. Kemudian ada KD pasien merujuk pada tabel pasien, sehingga staf terlibat dengan pendaftaran. Kemudian ada tabel terlibat KD staf, di mana merujuk pada tabel staf. Kemudian KD pendaftaran merujuk pada tabel pendaftaran. Dan selanjutnya itu terdapat step ke-6, mapping of multi-value attributes. Tidak ada atribut multi-value dalam ERD yang dibuat. Dan yang terakhir terdapat step ke-7, mapping of n-ary relationship step. Tidak ada hubungan n-ary dalam ERD yang diberikan. Baik, selanjutnya terdapat gambar tabel transformasi ERD ke BDR. Sekian dari saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri 3 atas penyampaian materinya tentang BDR. Selanjutnya untuk normalisasi akan dijelaskan oleh rekan saya, Aksame, dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator atas kesempatannya. Jadi, di sini saya akan menjelaskan normalisasi. Normalisasi data adalah proses mengorganisasi data dalam basis data untuk mengurangi redundansi dan meningkatkan integritas data. Dalam kasus ini, kita akan mengubah tabel data rumah sakit ke dalam bentuk normal pertama, yaitu 1NF. Jadi, ini adalah gambar dari data rumah sakit. Selanjutnya, kita akan mengubahnya ke bentuk normal pertama, yaitu first normal form atau 1NF. Jadi, ada beberapa aturan. Yang pertama yaitu bentuk normal 1NF terpenuhi jika sebuah tabel tidak memiliki atribut bernilai banyak atau multi-value atribut composite atau kombinasi dalam domain data yang sama. Kemudian data dibentuk dalam satu record demi record dan nilai field adalah atomic value. Kemudian tidak ada set atribut yang berulang atau bernilai genap. Selanjutnya yaitu suatu relasi berada dalam bentuk normal pertama jika relasi tidak mengandung atribut yang bernilai genap. Berikut adalah tabel normalisasi 1NF yang kami buat. Nah, pada tabel normal pertama, data diorganisir sehingga setiap kolom hanya berisi nilai atomik dan setiap kolom memiliki nama yang unik.
Ini memastikan bahwa tabel tidak berisi kolom dengan nilai yang terduplikasi atau berulang. Pada contoh di atas, tabel sudah berada dalam bentuk normal pertama karena setiap nilai dalam tabel bersifat autonomik. Selanjutnya yaitu bentuk normal kedua atau 2NF. Jadi ada aturannya, yaitu yang pertama, bentuk normal 2NF terpenuhi dalam sebuah tabel jika memenuhi bentuk 1NF. Kemudian normalisasi 2NF, setiap atribut bukan kunci bergantung pada kunci primary key, sehingga tidak ada atribut bukan kunci yang bergantung pada sebagian parsial kunci primary key. Ya, selanjutnya yaitu jika terdapat atribut yang tidak memiliki ketergantungan terhadap primary key, maka atribut tersebut harus dipindah atau dihilangkan. Berikut merupakan gambar 2NF yang telah kami buat. Nah, pada bentuk normal kedua ini, tabel dipisahkan untuk menghilangkan ketergantungan parsial. Ini berarti setiap atribut non-primer sepenuhnya bergantung pada seluruh primary key. Dalam contoh di atas, kami sudah memecah tabel-tabel yang ada agar tidak ada kolom yang bergantung pada sebagian dari primary key. Nah, yang terakhir yaitu bentuk normal ketiga atau 3NF. Jadi aturannya yaitu bentuk normal 3NF terpenuhi jika telah memenuhi bentuk 2NF. Kemudian jika tidak ada atribut non-primary key yang memiliki ketergantungan terhadap atribut non-primary key yang lainnya atau ketergantungan transitif. Nah, berikut merupakan tabel yang telah kami buat yang telah memenuhi 3NF. Nah, pada bentuk normal ketiga ini tabel sudah kami pecah lebih lanjut untuk menghilangkan ketergantungan transitif. Ini berarti bahwa tidak ada atribut non-primary key yang bergantung pada atribut non-primary key lainnya. Dalam contoh di atas, kami memecah tabel lebih lanjut dan menciptakan tabel terpisah untuk menghubungkan dokter dan pasien melalui tabel relasi dokter dan pasien. Dengan ini kita memastikan bahwa semua atribut non-primary key hanya bergantung pada primary key dan tidak pada atribut non-primary key lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pemateri 4 atas materi tentang normalisasi yang telah disampaikan. Nah, dari laporan yang kelompok kami telah buat, kami mendapatkan simpulan yaitu berupa dengan implementasi sistem informasi manajemen yang baru, rumah sakit dapat mengelola informasi pasien, dokter, obat, staf, pendaftaran, dan kamar dengan lebih efisien, mengurangi waktu dan usaha yang diperlukan untuk mencatat dan mengakses informasi. Proses normalisasi memastikan bahwa tidak ada data yang terduplikasi, mengurangi resiko kesalahan dan inkonsistensi dalam basis data. Dengan menghilangkan ketergantungan parsial dan transitif, data menjadi lebih akurat dan mudah dikelola, meningkatkan keandalan informasi yang tersedia. Pasien mendapatkan pengalaman yang lebih baik dengan pelayanan yang lebih cepat dan terkoordinasi dan meningkatkan kepuasan pasien. Sistem informasi manajemen yang kuat dan terstruktur memungkinkan rumah sakit untuk berkembang dan menangani volume pasien yang lebih besar di masa depan, memastikan rumah sakit dapat terus memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat Singaraja. Proyek ini berhasil mencapai tujuannya dengan merancang sistem basis data yang efektif untuk Rumah Sakit Karya Dharma Husada, yang diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi manajemen rumah sakit dan pasien. Baik, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak disengaja, kelompok kami mohon maaf. Kami tutup presentasi dengan mengaturkan para Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni.